terjadi atas hidup kami, melawat kami. Hai guys, shalom semuanya. Jadi welcome to our first podcast. Spesial banget hari ini adalah podcast perdana kita. Sesuai dengan judulnya, hari ini tuh ngacas kuy. Kita akan bahas tentang pengenalan diri kita sendiri. Dan selain itu spesial banget juga, kita kedatangan tamu nih. Ada Pak Tony. Halo Pak, apa kabar? Puji Tuhan, baik ya Pak. Halo, oke. Halo. Nah, pertama-tama
Kami mau ngucapin thank you banget Pak, udah meluangkan waktunya, mungkin di sela-sela kesibukan Bapak, udah mau datang ke tempat kami. Thank you Pak, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Senang. Nah, Pak, sebelum mulai ke topiknya nih, kita mungkin mau perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu Bapak siapa. Mungkin boleh ceritain Pak, Bapak namanya, terus habis itu juga pekerjaan atau kesibukan sekarang, Pak. Ya, oke. Nama saya Tony Nardi. Saya tinggal di Surabaya. Saya aslinya bukan Surabaya, tapi asli saya dari Madiun. 47 tahun yang lalu. Oke, lama ya Pak ya. Jadi saat ini kesibukan saya lebih kepada pelayanan yang berkenaan dengan online, dengan broadcast ya. Karena saya sedang membuat program-program untuk sebuah stasiun TV, kemudian juga aktif untuk training, terutama lebih kepada generasi, ya, anak-anak muda, anak-anak, keluarga, begitu. Dan kemudian kantor saya ada di Surabaya juga. Saya ada kantor Yayasan Anak Bintang Cemerlang, ya. Jadi kalau mau main-main silahkan ya di daerah timur sih gitu ya. Nah saat ini saya juga menggembalakan. Saya menggembalakan sebuah gereja C3 Home ya. Jadi Tuhan membawa dan memanggil saya kepada panggilan juga tentang penggembalaan. Nah itu mungkin sekilas tentang saya. Nanti kita akan cerita lebih jauh tentang keadaan saya bagaimana begitu. Tapi perkenalannya seperti itu ya. Dan saya punya 1 istri, 2 anak. Anak saya sekarang remaja juga ya. Udah remaja. Pak. Oke. Nah, berhubung topik kita hari ini pengenalan diri ya, Pak ya. Kita mau tanya dong, Bapak nih sebenarnya termasuk orang yang ekstrovert atau introvert sih, Pak? Saya adalah orang yang dinilai seperti itu. Kalau dinilai ya, digambarkan, maka saya adalah orang yang ekstrovert. Saya orang yang suka berbicara, terbuka. Saya tidak menyukai kesendirian. Saya suka sendiri atau merenung sendiri itu memang kalau momen-momennya memang saya sedang mau sendiri. Bukan menjadi kebiasaan saya. Kalau saya sendirian saya merasa merasa kiku gitu ya. Tapi kalau ada banyak orang, ada orang lain itu atau kemudian saya cerita, ngobrol, maka tipikal saya lebih banyak ke ekstrovert. Oh gitu, oke Pak. Nah, terus dari awal Bapak tahu kalau Bapak ini seorang ekstrovert tuh karena Bapak sendiri atau Bapak melakukan tes atau gimana Pak? Saya karena background saya psikologi juga ya. Background saya psikologi. Sebenarnya awalnya saya tidak tahu apa itu ekstrovert, apa itu introvert, saya nggak tahu. Tetapi ya setelah saya mempelajari, karena saya juga kuliahnya di psikologi, dan jadi saya seperti ini, saya ekstrovert, kemudian gitu ya. Kemudian saya juga ikut tes, kemudian bahkan saya melakukan tes, kan di dunia psikologi ini banyak tes kan gitu ya. Iya. Banyak tes psikologi yang mau 16PF, MBTI, macam-macam ya. Nah, dari situ ya akhirnya namanya mahasiswa ya waktu itu ya kita harus belajar juga gitu ya. Kemudian ngetes juga. Lama-lama saya tahu yang ini yang namanya extrovert gitu ya. Iya. Oke Pak. Nah terus Pak, kebetulan nih saya juga seorang extrovert. Jadi kita sama Pak. Nah kalau Bapak sendiri ngerasain ketemu extrovert gampang. Iya makanya. Nah, kalau Bapak sendiri ngerasain enak nggak enaknya jadi extrovert tuh gimana sih Pak? Soalnya kita tinggal menempatkan diri sih. Jadi kita bukan berbicara bahwa ekstrovert itu adalah yang enak, introvert yang enak, tapi bagaimana kita sebenarnya menempatkan diri ketika kita ada dalam sebuah lingkungan. Iya, benar. Kalau saya dengan orang terbuka, wawasan itu juga semakin terbuka, pertemanan juga semakin banyak, jaringan semakin banyak. Untuk bicara nggak terlalu sulit, ya toh. Hari ini kurang 10 menit harus berbicara sebuah materi atau harus cari topik begitu. Itu buat orang ekstrovert itu kalau sering ngobrol maka akan lebih cepat. Bisa buat yang introvert akan bingung nanti saya ngomong apa, bahasanya bagaimana, susunannya seperti apa.
greeting-nya awal bagaimana. Tapi buat orang ekstrovert, it's easy to do. Jadi, oke, bla bla bla, begitu kan. Iya. Dan cepat dia dengan adaptasi dengan sangat fleksibel gitu. Itu sih apa yang saya senangi. Tetapi sebetulnya bukan, berarti yang introvert itu masalah ya Pak? Juga tidak gitu ya. Karena dia harus beradaptasi ya. Dan kemudian coba contoh aja begini. Orang yang mengatakan bahwa dirinya introvert ya. Maksudnya dari hasil survei aja cukup mengejutkan. Hasil surveinya seorang introvert itu pernah diteliti dalam sepanjang hidup ya, dari artinya dari 0 tahun ya kurang lebih sampai dia meninggal begitu, dilakukan sebuah survei, cukup mengejutkan bahwa selama kurang lebih 70 tahun itu orang introvert itu berhasil atau setidaknya itu mempengaruhi tidak kurang dari 10.000 orang sepanjang hidup. Jadi kalau dikatakan bahwa orang introvert adalah orang yang tidak bisa memberikan dampak, that's not true. Ya. Tapi kalau dikatakan apakah orang ekstrovert akan memberikan dampak atau tidak, orang yang banyak ngomong bisa memberikan dampak, Pak, juga belum tentu juga. Ya, orang ekstrovert tapi kalau ngomongnya ngawur dia tidak melakukan apa-apa, cuman omdo ya, NATO no action talk only, atau omdo itu omong banget, itu juga sama juga nggak memberikan dampak yang positif buat saya ya. Iya, benar juga, Pak. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, kayak tadi yang udah Bapak ceritain, ada nggak sih, Pak, ayat Alkitab atau firman Tuhan yang menjadi landasan atau dasar dalam seseorang, terutama anak muda seperti kita-kita ini, mengenali diri kita sendiri gitu? Nah, saya melihat begini, ya, sebetulnya ada beberapa hal. Sebelumnya gini, saya ini dulu bukan karena mengenal ekstrovert dan introvert gitu ya. Itu adalah hal yang paling mendasar sebenarnya waktu itu. Tetapi sebenarnya saya pernah mengalami namanya ketidakpercayaan diri. Saya pernah mengalami itu karena saya tinggalnya itu kan di Madiun. Asli saya kan Madiun, kemudian saya pindah sekolah ke Surabaya dengan orang yang modelnya adalah model yang, ya maaf karena saya sekolahnya di sekolah swasta, orang modelnya high class ya. Jadi mereka waktu itu sudah orang bermobil, berhandphone zaman dulu itu memang jadul ya, memang kuno, tapi itu barang mewah dan sebagainya. Sementara saya nggak punya apa-apa, saya sepertinya nggak bisa apa-apa. Makan itu juga begitu, pergi ke sana, pergi ke situ, saya juga nggak bisa karena ekonomi kami juga terbatas. Itu membuat saya sempat minder. Bahkan ada orang yang pinter-pinter sekali ya. Saya kok kayaknya nggak ngerti ya, gitu. Nah, karena juga di sisi lain, saya sekolah di kota kecil dan di sekolah negeri. Bayangin, kota kecil, sekolah negeri. Di mana mayoritas juga seperti saya keturunan Chinese begini, jadi waktu itu saya lebih banyak berteman dengan mereka, gitu. Nah, ketika saya pindah ke Surabaya, saya bertemu dengan berbagai macam orang. Sehingga saya merasa bahwa ini saya nggak nyaman gitu. Dan saya nggak percaya diri banget sebenarnya. Tetapi saya bersyukur bahwa dalam perjalanan itu saya melihat bahwa ada peran mengerti, memahami, dan menyadari bahwa who am I? Itu yang dari firman Tuhan sendiri. Itu yang membuat saya menjadi makin kuat. Nah, kalau ditanya ayatnya, saya akan tunjukkan satu slide ya. Saya akan tunjukkan satu slide ini. Sebenarnya ada satu ayat yang cukup menguatkan, yaitu adalah ini ayatnya sebenarnya. Mazmur 139 ayat 14. Kan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini ditulis oleh Daud, bayangkan. Kalau ditanya, Daud ini apakah dia itu orang yang nggak percaya diri? Sangat masuk akal Daud itu nggak percaya diri. Kenapa? Karena dia disisihkan oleh orang tuanya, dia sepertinya dianggap anak yang tidak diperhitungkan. Ketika Samuel mau mengurapi anak daripada kakak-kakaknya Daud, Samuel bilang, ini nggak ada ini, satu lagi mana? Baru papanya bilang, oh iya, ada satu. Artinya,
bahwa Daud tidak diperhitungkan sebenarnya di dalam oleh orang tuanya. Dia ditolak loh, bayangkan. Kedua, dia juga oleh kakak-kakaknya juga nggak diperhitungkan. Dia merasa bahwa kamu ini ngerti apa, mainanmu begini, pokoknya sangat masuk akal bahwa Daud itu disisihkan. Nah, ketika Daud itu ketemu dengan Goliat yang dia tahu bahwa dia pernah diurapi oleh Tuhan. Nah, ini yang penting. Yang pentingnya itu apa? Karena ada kata-kata ini dan benar-benar menyadarinya. Nah, banyak anak muda nggak menyadari, banyak orang percaya itu nggak sadar bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Nah, yang kedua adalah apa? Aku bersyukur. Jadi dua hal ini, rasa ucapan syukur dan menyadari ini penting. Nah, disinilah menurut saya ini adalah ayat yang cukup representatif untuk setiap kita. Kita ini nggak pernah bersyukur dengan keadaan kita, wajah kita, kemudian karakter kita, keberadaan sosial kita. Nah, tetapi yang terjadi adalah apa? Kita selalu mengeluh, benar nggak? Iya. Nanti apalagi yang remaja-remaja yang mulai berjerawat. Wah, satu jerawat aja bisa dikejar-kejar sampai ke Jakarta itu. Wah, kejarin. Nutupin jerawat aja bisa lamanya luar biasa. Nanti belum masalah jerawat, tiba-tiba ada tompel lagi. Ada tompel gitu. Wah, bingung lagi kan gitu. Nanti berkacamata, pilih kacamatanya yang macam-macam. Ya, artinya supaya pengen tampil itu tampil yang terbaik. Nah, memang itu adalah usaha-usaha, karena kebetulan saya juga di John Robert Power kan. Saya juga instruktur di John Robert Power. Diajarin tuh gimana cara grooming, cara duduk, cara berjalan, itu diajarin. Tetapi itu hanya untuk alat bantu atau sarana untuk kita tuh tampil lebih baik. Tetapi yang di dalam hati itu yang lebih penting. Sehingga di John Robert Power aja pernah dikatakan pentingnya apa? Inner beauty. Nah, bagaimana kita tahu ada sesuatu yang baik kalau kita tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam diri kita masing-masing. Ya, yang pendek, yang gendut, waduh, itu bisa jadi masalah. Nah, yang kedua adalah yaitu sadar. Oh ya, sadar saya. Saya ini keren loh. Saya ini dahsyat loh. Saya ini ajaib loh. Nah, saya tuh mengerti keajaiban Tuhan itu ketika saya itu punya anak. Ya, nanti kalau anak-anak muda ini nanti kalau punya anak ya, yang istri yang perempuan-perempuan, wah akan melihat kedahsyatan itu. Yang laki-laki juga akan lihat itu. Saya adalah salah satu suami yang mengikuti proses kelahiran anak saya karena diizinkan. Tidak semua rumah sakit kan diizinkan. Nah, saya diizinkan untuk anak pertama saya melihat proses kelahiran. Saya melihat proses kelahiran itu ngeri-ngeri begitu. Wah, karena pertaruhannya adalah nyawa. Antara nyawa anak saya dan nyawa istri saya. Bagaimana perjuangan istri saya, bagaimana waktu anak itu keluar. Waduh, itu amazing banget. Sehingga saya bilang, waduh betul nih. Mami saya itu waktu ngelahirin saya itu dengan 9 bulan di dalam perut itu benar-benar dahsyat dan ajaib. Kalau ayat ini diteruskan dan dikatakan begini, aku merajut engkau di dalam rahim ibumu. Bahkan engkau kutulis di dalam buku. Wih, kan itu artinya Tuhan tuh nggak main-main gitu loh. Bahwa kita ini benar-benar nggak main-main. Bahkan kalau kita ngomong masalah harga aja, tubuh kita ini harganya berapa? Pernah satu penelitian yang dikatakan tubuh kita ini pada orang yang umurnya pada berat 70 tahun. 70 kilo ya, jangan saya ya. Kalau saya ini beratnya sudah di atas 100 kilo. Ya. Manusia yang beratnya 70 kilo, itu diukur dari itu cairan itu harganya itu 6 juta US dollar. Hanya cairan, liquid. 6 juta US dollar. 6 juta US dollar itu sudah saya coba hitung 6 juta US dollar. Itu kurang lebih 8.400 triliun. Bayangin. Nah, itu untuk membayar hutang Indonesia masih susuk ya, masih kembali. Hutang Indonesia kan 5.000 triliun ya kan? Nanti dalam Covid ini akan ada tambahan lagi katanya gitu. Tetapi satu orang 70 kilo untuk membayar hutang itu masih kembali gitu. 8.400 bayangin. Nah, berarti 8.400 triliun itu kan nggak main-main. Tuhan tuh menciptakan kalian tuh begitu dahsyat. Ngapain sih ditato-tato,
terus kemudian pakai piercing, rambutnya diwarna kuning, hijau, begitu kan. Lidahnya diberi ini, bibirnya dibuat menor gitu ya. Ngapain? Gitu ya. Nah, saya akan berikan ilustrasi aja, yuk, sederhana ya. Ilustrasi sederhana. Mumpung saya ngomong, makanya orang ekstrovert gini, kalau suruh ngomong, jangankan 40 menit, 2 jam aku layanin. Ya. Oke, saya akan berikan ilustrasi aja, Sasha. Ilustrasinya begini. Oke, Pak. Kalau ilustrasinya ya, seandainya Sasha nih dapat hadiah nih Sasha, dari Pak Tony, wah, dapat hadiah Ferrari, gitu ya. Wah, mantap ya. Dapat Ferrari. Ferrari kan kebanyakan warnanya merah ya Sasha ya. Oh, Ferrari warnanya merah. Saya mau tanya, harga Ferrari saja, saya kayak kemarin itu Sultan ya, salah satu Sultan Indonesia, si pengacara yang hebat itu habis beli Mercy ya, habis beli Mercy yang harganya kurang lebih berapa miliar, kalau nggak salah 7 atau 8 miliar gitu ya, keren banget. Nah, ini Ferrari aja karena Ferrari juga mahal juga. Nah, seandainya dapat Ferrari yang warnanya merah keren itu, nah pertanyaan saya lagi, kamu kira-kira akan tempelin nggak dengan stiker-stiker gitu? Nggak akan, Pak. Dieman-eman, Pak. Dieman ya? Nggak. Gini. Contoh. Kamu kasih stiker nggak Hello Kitty? Kamu kasih stikernya itu boy band? Kamu kasih stikernya pemain-pemain Korea itu kamu tempelin di situ. Kira-kira kamu tempelin nggak? Nggak akan, Pak. Nggak, oke. Pertanyaan kedua. Kira-kira kamu beri lampu yang macam-macam nggak? Lampu yang kelip-kelip gitu di atasnya gitu. Kamu kasih nggak? Enggak kan? Enggak, karena kalau dikasih makin kelihatan murah, Pak. Itu kayak, jadi istilahnya orang anak-anak muda jadi udik. Kelihatan jadi kamu alay lah gitu kan, alay lah, udik lah gitu. Nah, atau kamu tulisin nggak? Ini Ferrari gitu, tulisin nggak? Semua orang sudah tahu. Enggak juga. Oke, bandingkan dengan angkot. Kenapa angkot itu kok ditempelin macam-macam ya, tempelin stiker, kemudian diberi lampu, diberi simbolnya itu, simbolnya depan itu diganti Mercy, kemudian di dalamnya diberi stiker-stiker, ya. Saya kalau di Sulawesi sana, saya di Manado, di mana itu pernah naik angkot di sana kan namanya taksi itu. Pernah naik di sana itu di dalamnya ada TV-nya. TV-nya menghadap ke belakang lagi, bukan menghadap ke penumpang, menghadap keluar tuh. Terus kemudian musiknya gitu kan. Nah, pertanyaan saya sederhana saja. Kenapa angkot itu penuh dengan stiker? Kenapa sih ada lampu, ada ditulisin ini adalah Mercy, musiknya kenceng banget. Kenapa ya, Syah? Kira-kira. Itu murah dan pengen dilihat orang mahal gitu, lebih pengen bagus gitu. Betul. Karena angkot itu pengen dilihat kan, begitu dilulit, itu kan orang pada lihat itu ada angkot tuh, kan gitu. Angkot tuh, kan gitu. Nah, manusia itu juga gitu, Syah. Kita ini diciptakan Tuhan bukan angkot masalahnya. Kalau kita penuh aksesoris yang terlalu banyak dan ingin dilihat orang itu kita mau menarik perhatian orang. Sebenarnya kita ini adalah angkot. Padahal Tuhan menciptakan saya, dan anak-anak muda di sini adalah apa? Kalian ini Ferrari. Gak perlu kalian tulis ini Ferrari. Gak perlu. Ferrari itu, itu lewat di depanmu aja. Kamu gas. Brum. Orang sudah tahu. Ferrari. Udah gitu. Kita gak perlu teriak-teriak, buka jendela. Ini Ferrari bro. Ferrari. Gak perlu. Dia cuma perlu aja gini. Brum. Lewat aja di depan. Orang langsung tahu. Wow. Ferrari. Tuhan menciptakan kita itu dahsyat. Ajaib. Jadi nggak perlu ditempel-tempelin. Maaf ya, saya bukan anti rambut merah, rambut ini. Apalagi ada anak muda di sini mungkin gini. Pak Nono ini terlalu ekstrem. Enggak. Tujuannya apa? Itu kadang itu segala sesuatu kembali kepada tujuan, ya. Jadi ketika saya main drama atau apa, ya saya semir jadi putih, ya. Kemudian anak saya kemarin bilang gini, Pi, aku mau wisuda nih, Pi, gitu ya.
aku mau sekali-sekali dong, Pi, rambutku mau tak buat merah. Ya silakan. Saya bukan berarti, dosa kamu. Enggak lah, silakan. Setelah rambutnya jadi merah, ya kemudian bilang nih, Pi, aku kok merah kok kayak jelek gitu ya. Ya salahmu sendiri, saya bilang. Oh, rambut bagus-bagus hitam kamu buat begitu. Nah, jadi gini, banyak orang itu berpikir bahwa ketika dia melakukan banyak aksesoris, bajunya jadi mini, terus kemudian rambutnya disemir, ada piercing di mana-mana. Satu tujuan mereka supaya penampilannya mereka itu menarik, akhirnya atau menutupi sesuatu, kemudian supaya orang itu meng-attract orang itu memperhatikan dia, orang itu menjadi tertarik dengan dia. Padahal ketika kita itu menyadari dan mensyukuri ciptaan Tuhan itu adalah kita itu dahsyat dan ajaib, kita nggak usah melakukan itu. Kita ada karisma, ada roh Allah yang ada dalam diri kita, yang membuat kita itu orang lain akan gini, wih, anak ini benar-benar nggak tahu ya, saya bisa ketemu tuh rasanya tenang, damai. Anak ini bisa punya karisma loh. Ih, remaja ini benar-benar keren loh. Saya nggak tahu ya, dia lewat gitu rasanya kok adem gitu ya. Bukan karena kita bawa es batu dilempar ke dia, enggak. Tapi something different. Nggak perlu dengan, saya sekarang begini, saya pakai begini nih. Ya nggak apa-apa, saya cuma pakai gini doang. Ya karena memang cuma mau tampil beda aja gitu. Bukan berarti gini, wah ini karena saya nutupin ini. Enggak, saya nggak perlu ada yang ditutupin gitu. Karena this is my body. Ya ini tubuh saya, real me. Bukan anu ya, bukan merek handphone ya. Jadi this is the real me. Ini saya gitu. Ya. Jadi saya melihat ayat ini perlu disadari oleh anak-anak remaja bahwa ini loh. Ini yang terjadi. Oke, Sa. Kok saya banyak ngomong ya saya? Nggak apa-apa, Pak. Kamu yang banyak ngomong ya, Sa. Nggak apa-apa, Pak. Oke, ini kita next ke pertanyaan ya, Pak. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang pengen nanya tentang topik kita hari ini nih, Pak. Yang pertama nih, ada yang nanya kayak gini. Apa yang membuat atau membentuk karakter kita menjadi seseorang yang introvert ataupun ekstrovert? Apakah karakter tersebut terbentuk sejak kita lahir atau terbentuk seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan kita, Pak? Gitu. Gimana, Pak? Nah, kalau ditanya itu, maka saya akan menjawabnya dari mana kita terbentuk karakternya. Yang pertama itu ada 3 hal yang membuat kita itu diri kita ini terbentuk, ya. Bahwa ada yang namanya genetis. Kalau genetik itu adalah berbicara tentang karena keturunan. Kita ini ada sifat-sifat yang menurun. Jadi di dalam DNA kita, DNA manusia itu ada gen. Gen itu di dalam gen ada DNA. Ya, itu ada yang membawa sifat. Ya. Nah, kalau orang tua kita kemudian menikah, kemudian antara sperma dan sel telur itu berpadu, maka disitulah terjadi perpaduan, termasuk kromosomnya itu, DNA-nya itu bercampur. Nah, disitulah sifatnya orang tua itu nurun, ya, menurun. Jadi ada sifat-sifat yang itu mirip dengan orang tua kita, dan itu tidak bisa ditolak. Jadi menurun, ya, makanya disebut sebagai faktor genetis. Gitu. Jadi, loh kamu nih kok kayak mamahmu aja, nah itu tidak heran, gitu ya. Kamu kayak papamu, ya, jangan heran. Tapi kalau sampai gini, kamu kayak anaknya tetangga, nah itu masalah. Nah, jadi ketika itu bergabung maka ada gen yang menurun. Ilmu ini sudah ada juga yang kontra bahwa enggak Pak itu, tetapi saya setelah kuliah psikologi dan bertahun itu terbukti dengan fakta, dengan observasi memang demikian. Terus ditambah dengan masa kecil yang dia bertumbuh bersama orang tuanya. Maka potensi di mana sifat orang tua itu dan ketika orang tua memperlakukan kalian itu menjadi semakin kuat. Jadi ini contoh nih, kalau papanya pemarah, duduk marah, meledak-ledak. Maka
sifat itu akan muncul semakin kuat karena masa kecilnya kan bersama dengan orang tuanya. Kan dia lihat, dia dengar, maka dia akan belajar. Jadi sudah punya potensi pemarah, terus melihat papanya pemarah, jadi lengkap sudah. Ketika dia tumbuh nanti jadi pemarah gitu. Nah, hal yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini adalah proses di mana sebuah kejadian yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan ini teman-teman, kemudian sekolah, ya, terus kemudian ada begitu banyak lingkungan. Sebenarnya dibagi lagi ada sekolah, ada bahkan termasuk peristiwa itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor peristiwa itu contoh ketika kita trauma terhadap sesuatu, kemudian kita jadi begini, jadi begitu. Pernah contohnya gini, trauma nih dengan kejadian-kejadian sering diputus cinta. Wah, diputus cinta terus gitu. Nah, setiap kali lagi naksir ditolak. Lama-lama dia berkata gitu, saya nggak mau pacaran dah. Sakit hati saya. Nah, sakit hatinya itu membentuk sebuah sikap dan perilaku. Sehingga ketika ada orang laki yang mendekati dia aku nggak percaya dengan laki-laki. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu bisa muncul. Nah, bisa jadi dia melihat karena peristiwa dia juga bisa melihat orang lain. Apa yang terjadi pada orang tua itu juga bisa dia lihat. Ternyata mama ini misalnya saya laki-laki. Saya melihat bahwa papa itu sering menyakiti mama. Papa sering menyakiti mama. Oh gitu ya, laki-laki kok begitu. Kasihan sama mama. Terus kemudian dia akan berkata begini, saya harus membela mama. Nah, gitu. Nah, akhirnya bisa jadi dia terbawa pada satu situasi di mana dia tidak mau nikah. Saya tidak mau nikah dah. Kenapa? Saya mau melindungi mama aja. Nah, akhirnya dia benci juga dengan laki-laki yang lebih tua dari saya misalkan. Ada guru, dosen saya datang, gak seneng aku be orang ini. Apa? Ya gak ngerti, gak seneng aku pokoknya. Nah, kita kadang nggak tahu, tapi karena ternyata ada sebuah peristiwa, dosennya mirip bapaknya gitu, mirip papa saya gitu. Nah, macam-macam karena ada faktor-faktor lingkungan, termasuk waktu kita belajar. Nanti waktu SMA karakter kita kan beda. Terus berubah nanti waktu kuliah beda lagi. Waktu kerja beda lagi. Akan terus bertumbuh begitu loh. Karena ada faktor-faktor eksternal. Nah, hal yang ketiga yang mempengaruhi kepribadian kita itu adalah keputusan kita sebenarnya. Keputusan kita ini penting. Bahwa kita mau bersikap seperti apa, mau berkarakter seperti apa, itu kita yang memutuskan. Nah, disinilah sebetulnya peran dari mana pemahaman kita terhadap kesadaran keajaiban, janji Tuhan, terhadap kedahsyatan itu. Ketika kita, misalnya gini, saya kok jadi pemalu ya, karena saya pernah, misalkan oleh guru atau dosenmu, kamu ini orang bodoh nih. Oh iya, saya bodoh ya. Terus kemudian ketika dia kerja kelompok, terus kemudian merasa begini, waduh jangan saya bodoh saya. Nah, menentukan dia bodoh itu orang lain atau diri kita. Kalau orang lain kita aminkan, maka kita memang terjadi seperti kata dia. Dan iya, aku memang bodoh ini aku. Kita akhirnya memutuskan diri kita tuh bodoh. Memutuskan diri kita malas. Memutuskan diri kita nggak percaya diri. Memutuskan diri kita macam-macam. Gitu loh. Kalau kita semakin mengerti rencana Tuhan di dalam hidupku, maka sebenarnya kita tahu bahwa rencananya luar biasa di dalam setiap hidup manusia. Nah, masalahnya sering dirusak itu kita. Gambar diri kita benar-benar dirusak dengan peristiwa demi peristiwa, dengan kondisi, dengan keadaan, akhirnya hancur. Banyak orang itu dewasa, sepertinya orangnya udah gede dewasa, tapi masih kekanak-kanakan. Kenapa? Ada gambar dirinya yang hancur. Ada kenapa kok jadi keperempuanan. Ada sesuatu yang salah. Kenapa kok jadi kelaki-lakian? Ada sesuatu yang salah. Jangan berkata bahwa ini karena faktor genetis. Omongnya siapa? Katanya siapa? Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya cowok dan cewek itu ada tengah-tengah. Cewek. Nggak ada.
Yang ada cewek sama cowok. Tuhan tidak pernah menuliskan atau menciptakan manusia itu setengah laki-laki dan setengah perempuan. Itu perlu dicatat. Kalau kalian yang remaja, yang dewasa, yang anak muda mengatakan bahwa itu faktor genetis, ini aku terjebak di dalam tubuhku, aku laki-laki tapi terjebak dalam tubuh perempuan, itu omong kosong. Itu omong kosong. Itu adalah opini yang dibuat oleh para kaum LGBT. Bukti dan fakta secara kesehatan tidak membuktikan. Kalian dibohongi betul. Itu adalah kondisi di mana itu karena faktor lingkungan. Kalian boleh cek orang kejadian LGBT, gambar dirinya rusak, itu karena apa? Karena faktor lingkungan itu lebih besar. Karena pengaruh teman, pengaruh ini, media termasuk, wah mengerikan sekali. Jadi yang hari ini, kalian mengatakan bahwa saya ini kayaknya seperti laki-laki, padahal saya ini perempuan, bertobat. Itu aja. Membuat bertobat nanti mau jadi begini, enggak, harus bertobat. Ya, jadi itu setidaknya ya. Jadi ada 3 hal itu tadi Sasha yang membentuk karakter Sasha. Oke, next question ya Pak. Nah, yang kedua ini tadi kan Bapak sempat bilang nih kalau kita tuh yang lebih penting sebenarnya adalah attitude daripada penampilan. Tapi ada yang nanya nih Pak, kalau zaman sekarang ini orang-orang lebih mementingkan attitude daripada lebih mementingkan good looking daripada attitude. Yang attitude bakal kalah sama yang good looking. Menurut pendapat Bapak gimana? Ya, dunia boleh punya standar. Ya, dunia pasti punya standar karena dunia ini di dalam dunia sendiri ada sebuah sistem. Ya, misalkan kita mengatakan yang penting itu dari dalam, yang penting itu dari dalam, gitu ya. Artinya yang enggak maksudnya kita berkata begitu, yang penting itu di dalamnya, attitude-nya, karakternya. Nah, faktor penampilan luar itu lebih enggak begitu penting, gitu ya. Makanya kan ada orang tanya gini, Pak, anak muda ditanyain kamu atau kamu kalau ditanyain orang, kamu memilih cewek yang cantik tapi tidak berkarakter, gitu, apa berkarakter tapi jelek, kan gitu. Sering itu ditanyain, coba dijebak gitu. Pasti jawabannya nggak ada di situ. Saya milih yang cantik tapi berkarakter, gitu. Padahal nggak ada pilihannya, gitu ya. Tetapi sekarang ini dengan adanya operasi plastik yang begitu canggihnya, ya, orang itu mau wajah seperti apa saja bisa dipermak, benar nggak? Macam-macam kan bisa dipermak. Tetapi karakter itu lebih sulit. Oleh karena itu, saya kalau ditanya mana Pak yang lebih penting, tetap saya mementingkan karakter. Artinya kalau istilahnya Sasha tadi lebih kepada attitude, saya lebih mendasar lagi bahwa karakter itu lebih penting. Nah, masalah penampilan itu masih bisa proses belajar itu cepat banget. Di John Robert Mower itu cepat kok. Belajar make up itu loh 2-3 hari kalau kursus make up. Loh cepet loh. Saya pernah lihat YouTube, saya pernah lihat Instagram, ya. Orang bagaimana cantiknya luar biasa begitu make up-nya dihilangin. Waduh, ya ampun. Ternyata kok ya begitu gitu ya. Orang itu sangat mudah untuk menipu dengan penampilan itu sangat mudah. Tetapi lebih sulit adalah sesuatu yang di dalam ini. Bagi saya tetap attitude, pendapat saya adalah attitude atau karakter lebih penting. Dunia boleh punya standar. Dia boleh tidak menerima saya, mereka boleh saja tidak mengajak saya berteman, berkolaborasi karena mungkin Bapak ini terlalu gemuk, nggak cocok. Ya nggak apa-apa, gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Pak, ini kamu nggak bisa masuk ini nih kantor ini. Kenapa? Kamu kekurusan. Ya nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Itu tunjukkan kedewasaan. Terima kasih Pak. Mungkin memang belum cocok. Ya sudah, selesai. Bukan begini, aku harus kurus, harus gemuk. Nanti begitu gemuk, mau masuk kantor situ lagi, wah nggak bisa. Di sini standarnya sudah beda. Cari yang kurus. Lah sudah terlanjur gemuk. Kurus lagi. Lama-lama tubuh ini jadi mainan kurus, gemuk, kurus. Kayak itu seperti balon aja gitu kan. Jangan malah rusak itu tubuh. Artinya bahwa kita harus lebih mementingkan sesuatu yang ada di dalamnya. Pertumbuhan kedewasaan kita ini loh. Memiliki karakter yang mana kita ini sudah diciptakan Tuhan begitu sempurna sebenarnya. Gitu Sasha.
Oke, Pak. Nah, berikutnya nih, Pak, ada pertanyaan, terlepas seseorang itu ekstrovert ataupun introvert, bagaimana cara mengembangkan diri sendiri, Pak? Nah, orang mengapa ekstrovert dan introvert, tadi ya dari 3 hal ini. Dari 3 hal ini. Kalau contoh nih, ini yang di keluarga saya ini aneh nih gini, mama saya tuh nggak suka ngomong. Mama saya nggak suka ngomong. Papa saya itu bisa ngomong tapi bukan public speaker. Jadi ya sekedar ngomong aja gitu. Temennya banyak. Tapi kenapa saya kok jadi public speaking? Saya kok jadi public speaker. Saya senang ngomong, saya bisa ngajar public speaking, saya bisa ngajar enak. Seluruh keluarga saya nggak ada, cuman saya doang. Lah pertanyaannya gini, lah saya ini nurun dari siapa ya? Ternyata nggak ada yang secara genetis ke saya yang hal itu. Tetapi itu proses belajar. Jadi kalau ditanya ekstrovert dan introvert, ada di mana proses belajar itu. Mungkin kenapa saya ekstrovert? Ya saya mungkin karena saya ya semakin lama diasah ketemu dengan orang, terus kemudian diberi kesempatan saya jadi ketua kelas. Dulu saya waktu SD terus jadi ketua kelas terus ya. Kenapa? Nah, tubuh saya paling tinggi. Nah, Tony aja. Lah saya jadi ketua kelas terus. Nah, karena saya jadi ketua kelas terus, saya kan jadi memimpin. Jadi mimpin, jadi ngomong dan sebagainya. Saya belajar. Oh, begini. Terus kemudian jadi ketua senat, jadi ketua ini. Oh, begitu. Jadi, terbiasa. Makanya nggak heran. Nggak ada masalah. Saya malu apa di depan umum, sudah lah. Itu sudah makanan sehari-hari, how to handle. Untuk masalah malu itu wajar. Nggak percaya diri wajar. Tetapi how to handle-nya, beradaptasinya itu yang penting. Gitu kan? Ya. Jadi kalau tanya ekstrovert, kenapa kok bisa ekstrovert? Kenapa bisa introvert? Karena ada proses belajar itu. Kalau mama saya introvert, papa saya introvert misalkan, terus kemudian saya kok jadi kecenderungannya pasti introvert. Tetapi kalau saya ketemu dengan orang terus begini, terus lingkungannya rame gitu kan, terus tetangganya kanan kiri rame, ya lama-lama saya ekstrovert juga, itu ya maksud saya ya. Iya. Jadi lebih ke arah sana sih. Karena saya melihat bahwa ada proses faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi dan diri kita yang menentukan, Oke. Nah, Pak, ini ada pertanyaan. Kalau jadi cara lagi bahwa apakah masalah kalau introvert masalah, apakah extrovert masalah? Enggak loh, Iya. Enggak. Seperti yang diawalkan tadi di depan ya. Iya. Jadi kalau kamu adalah introvert, jadilah introvert yang oke. Kalau kamu extrovert, jadilah extrovert yang oke. Jadi, aduh Tuhan, aku dari extrovert mau jadi introvert. Tuhan ubah tuh. Kamu jadi introvert. Waktu jadi introvert, tiba-tiba ketemu dengan yang kamu cintai extrovert. Aduh Tuhan, tolong ubah aku lagi jadi extrovert. Lama-lama diubah jadi kucing kita. Ini kenapa? Karena minta diubah bukan, kita sendiri juga menentukan gitu. Adaptasi dong. Gitu. Oke. Berikutnya nih Pak, apakah benar kalau tes MBTI atau tes psikologi lainnya itu 100% benar merepresentasikan diri kita yang sebenarnya, Pak? Nah, thank you. Alat tes, ya ada alat-alat tes, makanya itu disebut sebagai waktu dulu kuliah disebut apa ya? 2 tes sebenarnya. Satu adalah tes-tes yang sifatnya adalah diujikan dalam bentuk tes-tes begitu. Yang kedua adalah interview. Beberapa dosen saya itu karena dia jago di dalam interview, konseling interview, dia menganggap bahwa interview itu adalah proses yang paling valid untuk mengetahui kepribadian seseorang dibandingkan dengan alat-alat tes itu. Nah, tetapi tidak bisa terpisah itu kalau di dunia psikologi itu harus digabungkan. Jadi dilihat gambaran yang tidak terucap, di sini juga bisa untuk mencocokkan apakah tes psikologi itu sudah cocok dengan ketika dia menjawab. Jadi itu biasanya adalah mix atau combine ya. Sehingga mana yang paling valid ya dua-duanya biasanya valid. Penggambaran itu. Sebenarnya harus ada penambahan satu lagi, yaitu adalah observasi dan hidup bersama-sama dengan orang tersebut. Kenapa? Karena bisa menjawabnya salah, kemudian interviewnya bisa meleset. Tetapi kalau dia dalam kejadian langsung sehari-hari pada kondisi tertekan, sifat aslinya bisa keluar, kita bisa tahu, oh ternyata dia demikian. Nah,
Alat tes itu adalah hanya sekedar potret. Setahu saya, potret-potret seperti itu cenderungnya berlakunya cuma kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan loh. Makanya kalau di perusahaan kan selalu ditanya, sudah pernah psikotes? Kapan? Kan begitu. Kalau dia bilang gini, mungkin 3 tahun lalu Pak, tes lagi. Tapi kalau dia bilang gini, bulan lalu Pak, hasil tesnya mana? Wah, nggak diberi Pak, coba ceritakan hasil tesnya. Kamu dites apa? Bentuknya apa? Orangnya ngomong seperti apa? Itu akan sangat membantu, karena masih bisa valid. Untuk memotret gambarnya. Jadi apakah itu benar atau salah, maka kita tidak bisa mengatakan itu 100% benar. Juga tidak bisa ngomong 100% salah. Kenapa? Kan itu hanya gambar. Kalau saya potret nih, cepret, fotonya hasilnya keluar. Terus kemudian saya ngomong, wah si Asya ini centil ya. Tapi dari gambarnya kelihatan tuh loh. Ya, karena kebetulan pas saya foto, kamu pas lompat bawa bunga. Ngerti nggak maksud saya? Jadi saya bilang gini, centil. Ternyata enggak, kamu tersandung bunganya mau jatuh. Kan jadi ketika saya membaca dengan faktanya kan beda. Tetapi setidaknya kan saya tahu gambaran, si Asya ini ada apa, kok sampai dia bergaya, kemudian mau ngambil bunga. Maka saya akan datang kepada si Asya, interview, si Asya, apa yang terjadi dengan potretmu ini? Oh, lupa, itu saya tersandung. Nah, berarti kan nggak cocok. Pada saat dites itu, kondisinya nggak cocok. Sehingga saya tanya, lah kenapa? Kamu senang bunga, Tasya? Enggak, Pak, itu bunga teman saya. Akan memperlengkapi saya. Oh, jadi Tasya ini enggak. Saya sedang menolong mengambilkan bunga teman. Oh, nah itu perlu digabungin. Nah, itu hanya gambaran saja. Apakah benar-benar real 100%? Ya belum tentu. Karena ada sesuatu yang deep, yang kadang kita juga nggak tahu. Makanya, saya pernah, saya tunjukin ini, Syah. Kita kurang berapa menit, Syah? Masih ada lumayan 15 menit kok rasanya, Pak. Oke. Saya akan tunjukin ini, Syah. Ini adalah tentang Johari Window. Kalau kita pernah tahu, teman-teman, jangan ditanya ya, itu window-nya Pak Johari ya, bukan ya. Johari Window ini adalah untuk melihat bahwa siapakah diri kita sebenarnya gitu loh. Nah, yang lucu lagi, si Johari ini bukan orang psikologi. Ini waktu saya kuliah psikologi, saya kaget. Orang bukan psikologi, tapi malah menciptakan yang namanya Johari Window ya. Di Johari Window itu ada bagian-bagian, ada 4 kuadran ya, ada 4. Know to others, unknown ya, known to others, unknown to others, kemudian ada lagi known to me and unknown to me. Jadi diketahui oleh orang lain dan tidak diketahui orang lain. Kemudian yang bawah saya tahu dan saya tidak tahu. Yang paling bahaya, yang sering kali kita tidak tahu itu adalah di kuadran keempat. Ya, kuadran keempat. Yaitu yang unknown self. Itu ya, unknown self itu. Kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Dengan alat tes juga tidak tergali, wawancara tidak tergali, saya juga tidak tahu. Nah, kapan ini Pak Tony itu bisa muncul? Bisa muncul biasanya kalau kondisi tertekan atau kejadian sesuatu bisa muncul. Saya pernah tahu sifat saya itu ketika saya pada kondisi tertentu. Saya bisa marah di luar kontrol. Yang belum pernah saya alami. Saya kaget sekali. Kok saya begini ya? Nah, dari situ akhirnya saya tahu. Saya beritahu ke istri saya, wah, saya kalau marah ngeri loh. Orang pikir saya suka guyon, tapi kalau saya marah mengerikan. Nah, anak saya jadi tahu juga. Yang sebelumnya saya tidak tahu, istri saya beritahu, anak saya tahu karena saya marahnya sama anak saya. Itu jadi unknown self itu menjadi akhirnya apa? Saya tahu atau known to me, ya, known to me, tapi tidak diketahui orang lain, bisa jadi hidden self. Saya simpen. Banyak orang yang nyimpen, saya nggak tahu.
bisa berpura-pura begini, wah gitu ya. Orangnya jadi munafik, hipokrit, pakai topeng. Nah, itu adalah orang yang bisa menutupi. Nah, jadi kalau kita alat tes itu adalah sebenarnya adalah known to others. Jadi orang lain tahu. Karena dari asal tes toh, psikolognya tahu. Kamu orang tipe apa? Aku ekstrovert. Nah, langsung ekstrovert. Padahal kita sedang sembunyiin. Serius. Di dalam tes-tes itu pun kadang kita bisa tahu kok gitu. Nah, nanti tapi harus ada wawancaranya ya untuk mengetahui. Jadi, jadi saya kembali lagi bahwa sebenarnya jangan terjebak di dalam catatan nih buat anak-anak muda ya, catatan bahwa kita ini jangan terjebak pada labeling tes. Ya. Tes itu anggap aja itu hanya sebuah gambaran potretmu saja. Potretmu bisa berubah dari waktu ke waktu. Potretmu bisa saat kamu dipotret senyum dan itu is okay, ya. Tapi satu hal perhatikan apa kata Tuhan bahwa engkau dahsyat dan ajaib. Ya, itu lebih penting daripada kamu buatan manusia terus kemudian banyak. Aku seneng loh kalau tes ini tes itu. Kalau saya ngomong make it fun, nanti saya dimarahin oleh akademika psikologi karena saya juga alumni psikologi. Tapi kalau itu akhirnya tes-tes itu menjadi label di dalam dirimu sehingga menghambat dirimu, maka make it fun. Tapi kalau alat tes itu hasilnya kamu buat untuk mengimprove yourself, memperbaiki dirimu, take it, dan kamu belajarlah sesuatu dari situ. Ya, bagaimana alat tes itu sebetulnya harusnya membuat kita itu improve, how to improve, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Bagaimana menjadi lebih bisa beradaptasi, menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi, lebih menerima keadaan sendiri, lebih bisa bergaul dengan orang lain dan komunikasi. Sebetulnya itu begitu. Saya ternyata sulit bergaul ya. Bagaimana cara bergaul? Ikutlah training, berdoa, kembangkan dirimu. Begitu loh. Bukan gini, aduh memang aku ini orang nggak bisa ngomong, ya sudah. Apalagi yang paling saya jengkel ya, kel itu adalah kalau ketemu sama orang gini, ya inilah diriku, apa adanya. Nah, itu sudah sulit itu. Nggak bisa berubah itu. Wah, itu kecuali Tuhan Yesus memang mencuci otaknya, diambil otaknya, itu begitu. Karena memang ya sudah aku begini. Nanti kalau pas pacaran nih, wah anak-anak muda pas pacaran ya. Contoh gini nih, atau nyo atau kamu tuh loh kamu tuh kalau pergi-pergi bawa sapu tangan toko kamu nih kok sering susu bogul tah begitu. Nah, terus sama gini. Ya aku dia begini, kamu mau menerima aku apa adanya. Putusan aja sudah, putus. Itu diputus saja itu. Model-model kayak gitu sudah diputus saja. Itu nanti itu baru sapu tangan aja bisa masalah. Itu belum masalah nanti nabung, investasi, anak. Aku memang begini kok. Nanti sudah menikah, main game. Terus bilang, Yang, ini loh, anak kita nggak mau makan, Yang, mbok kamu bantu nyuap. Aku ya begini kok, aku main game kok. Lah, sudah dong. Ini model-model karakter yang berbahaya sekali. Jadi sebelum menikah itu ceklah semuanya waktu berdekatan itu. Kalau sudah model-modelnya begitu, sudah langsung aja. Tuhan putuskanlah saja. Gitu aja. Kalau tidak mau saling berubah, beradaptasi, putus saja. Maaf ya kalau ada yang tersinggung. Saya tidak ada maksud menyinggung anak-anak muda di sini, tapi memang saya mau mencubitin satu-satu. Ya, jadi memang itu begitu harus mau berubah. Saya berubah loh. Saya dengan dulu istri saya itu gitu, saya dengan saya. Tapi kamu bawa sapu tangan, saya pakai sapu tangan loh. Saya kuliah tuh kemana-mana bawa sapu tangan, kayak perempuan aja. Tapi dia bener, Tony, kamu tuh kalau bawa sapu tangan lu bersih. Oh iya, betul ya. Saya dulu kalau pakai sepatu saya injek bawahnya. Istri saya bilang, jangan gitu dong, nggak sopan. Saya bilang, nggak usah, aku memang begini. Enggak, karena saya cinta. Makanya gini, kalau kita memang mencintai, perubahan itu bisa terjadi. Kalau engkau mencintai Yesus, maka perubahan di dalam hidupmu bisa terjadi. Karena engkau akan mengikuti apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus sudah ciptakan. Dari dirimu, engkau harus mencintai dia. Cinta itu bisa merubah kok. Karakter itu berbicara masalah kita beradaptasi kok, Sasha. Serius. Kamu di kantor,
melihat kantor yang membuat kamu stres. Bagaimana kamu beradaptasi dan bagaimana kamu membawakan dirimu. Kan begitu. Benar nggak? Kamu Iya, mau, benar, Pak. saya mau beradaptasi nih. Saya harus belajar untuk beradaptasi. Semuanya begitu. Ketika saya punya anak, nanti ketika kamu nanti kerja, ketika kamu nanti berteman, kamu punya teman baik, semuanya berbicara beradaptasi. Gitu kan? Ya, standarnya di mana? Standarnya di firman. Supaya kejadian yang dahsyat dan ajaib itu terjadi gitu loh. Ya toh? Betul. Sip. Iya, betul, Pak. Sudah selesai kayaknya. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ini terakhir, Pak. Oke. Menutup perjumpaan kita hari ini ya. Jadi ini kayaknya pertanyaan justru menurutku paling penting sih, Pak. Karena kan zaman sekarang banyak banget anak-anak tuh ngefans sama seseorang, entah itu influencer atau idol-idol yang mereka tuh ngefans tanpa ngeliat kekurangannya gitu. Jadi ngefans ditelan mentah-mentah, ngefans pengen niru gitu. Nah, apakah role model itu benar-benar mempengaruhi sifat atau karakter seseorang, Pak? Oh, bisa. Makanya role model itu jangan dijadikan idol. Ya, kata-kata idol sendiri kan kurang tepat ya. Idol sendiri adalah ilah. Kalau di dalam Alkitab kan ilah, idol itu ilah. Nah, nanti kalau lihat di Alkitab dikatakan bahwa ilah itu adalah idol, sesuatu yang dipuja dan ditinggikan. Nah, kita yang hari-hari ini anak muda yang paling banyak masalah itu adalah, maaf ya saya harus ngomong, Korea, artis-artis Korea, sampai rambutnya ganti. Nah, itu yang nanti saya ngomong di sini, banyak orang, wah ekstrem lah begitu. Saya ini juga punya tokoh-tokoh. Saya punya loh, tokoh-tokoh yang penting adalah kehidupannya. Itu buat saya. Ya. Nah, kita ketika tahu kehidupannya yang baik, nyaring itu kita bahwa jangan dijadikan idol. Karena kalau idol itu akan ditelan mentah-mentah. Semuanya akan ditelan mentah-mentah. Tapi kalau kita mau, kita tuh harus berpikir bahwa adakah kita belajar? Loh, boleh. Kenapa? Karena begini, kita ini menjadi makin dewasa, kita ini menjadi semakin terasah. Ingat, besi menajamkan besi, ya. Manusia sama manusia menajamkan manusia. Artinya dengan semakin kita banyak berinteraksi dengan orang, kita akan belajar. Gitu. Nah, proses belajar sendiri ada proses belajar langsung dan tidak langsung. Yang langsung ya adalah bertemu langsung. Saya dengan Syasya ketemu langsung, berteman, terus kemudian di dalam teman-teman kuliah, teman-teman sekolah kan langsung. Yang tidak langsung adalah dengan melihat di media, terus kemudian membaca. Itu adalah sebetulnya pertemuan yang secara langsung. Kenapa? Karena kan kita berinteraksi. Bagaimana ketika dia marah, ketika dia ini yang akhirnya kita jadi belajar beradaptasi, gitu loh. Nah, dengan banyak kita bertemu dengan orang, dengan rule-rule yang ada, orang-orang lain, kita jadi makin matang, gitu. Makanya kematangan dan kedewasaan diri kita itu salah satunya ditandai dengan seberapa kita punya interaksi sosial yang sehat, gitu. Nah, sementara kalau kita dengan orang lain di TV, cuma di konser, kita nggak ketemu sama langsung. Kita nggak kenalan kok, kita nggak makan bareng, kita nggak ngumpul bareng. Nah, akhirnya hal-hal yang semuanya kita telan mentah-mentah itu yang paling berbahaya. Karena ada hal-hal yang kita tidak tahu sebenarnya. Bahwa kenapa dia lakukan itu, kenapa dia begini, kita nggak tahu. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi, kalau mencari, boleh nggak role model? Boleh, tetapi ingat baik-baik, yang secara tidak langsung itu berbahaya untuk kita jadikan idol. Untuk dijadikan role model. Itu bahaya sekali. Karena pasti banyak yang kita nggak tahunya. Ya. Terus kemudian sampai tergila-gila nyimpenin itu. Wah, itu sudah idol itu. Itu sudah idol. Saya ini penggemar Superman salah satu ya. Saya penggemar Superman. Nah, tapi saya nggak ada tuh kamar saya penuh dengan Superman. Tapi saya suruh menceritakan Superman dari awal sampai akhir saya ngerti. Tapi buat saya ya sudahlah gitu ya. Artis siapa yang saya suka gitu ya. Siapa yang saya suka? Saya suka misalkan kayak yang main Braveheart itu. Siapa itu?
yang artis Australia itu saya suka gitu. Tapi apakah saya kemudian, saya fotonya enggak. Sama sekali saya enggak niat gitu loh. Kenapa? Karena saya juga enggak tahu dia di balik itu. Lebih baik saya ada di sekitar saya, berinteraksi dengan ini sekitar kita, oke. Saya salut, respect, lebih pada kepada respect. Saya respect dengan ini. Saya belajar sesuatu dengan ini. Saya menghormati dia. Saya belajar, saya punya pemimpin-pemimpin. Saya respect dengan gembala ini. Saya pendeta ini, saya respect. Segitu aja. Bukan terus untuk idola. Saya belajar untuk respect. Karena masing-masing pribadi kita itu adalah Tuhan ciptakan sedemikian rupa unik. Gitu. Jangan copy dari yang lain itu serta merta. Apakah boleh, kembali lagi pertanyaan, apakah boleh kita menggunakan role model? Boleh. Kalau jawabannya boleh, boleh. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita untuk makin berinteraksi dewasa. Tetapi role model yang harus berhubungan secara langsung saja. Jangan yang hanya dalam bentuk media yang kita tidak bisa berhubungan secara langsung. Kenapa? Karena itu ada banyak kekurangan di sana. Dan kalau dengan langsung kita akan saling mengasah satu dengan yang lain. Hati-hati karena role model yang Korea, yang Amerika, yang manapun, termasuk Indonesia, harus hati-hati. Yang terakhir, masalah jaring yang kemarin kan, masalah jaring. Sebagainya cukup. Ya, saya kalau tidak bisa melihat dari satu sisi, juga ada dari beberapa sisi. Tapi melihat gaya bicaranya di media sosial dengan gayanya keras, ya itu resiko ditangkap silahkan. Ya itu saya nggak mau berpolemik di sana, tetapi itu loh, ada orang yang sampai menggebu-gebu, kita harus demo, lepaskan dia. Kalau sudah dilepaskan, terus fungsinya buat kamu apa? Kan nggak ada apa. Iya, benar. Masa bangga gitu. Terus apakah jaring terus kemudian membelikan kamu es krim? Kan ya enggak. Buat saya biasa aja lah, bro. Sis, biasa. Saya beropini jaring, ya sudah selesai. Saya nggak mau menuntut dia pembebasan, mau menuntut penjara, ya sudah. Cuman kalau saya ditanya, saya punya opini. Itu aja. Tenang ya. Dengan Denny Siregar, saya senang sekali ulasannya dia gitu kan. Saya dengerin, ya sudah. Ini jadi pemahaman saya. Oke. Bukan berarti gini, kalau Denny Siregar ditangkap, saya akan demo. Wah, enggak lah. Ngapain? Energinya habis, bro and sis. Kita lebih baik memberikan hidup lebih berdampak lah di luar sana. Daripada kita ngikutin orang yang sudah berdampak, kita di ekornya dia. Lebih baik hidupmu berdampak. Kenapa? Orang yang ordinary people menjadi extraordinary people. Itu adalah salah satu tujuan Tuhan di dalam hidup. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus pernah berkata begitu kan? Do it. Josh. Oke. Setuju, Pak. Oke, thank you banget ya Pak Tony. Kita udah menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Pak Tony untuk meluangkan waktunya, udah menjadi berkat buat kita. Titip salam buat keluarga Pak, semoga sehat semua, sehat selalu. Senang banget bisa sharing-sharing sama Pak Tony hari ini ya. Juga buat teman-teman semua, thank you udah nonton sampai akhir. Semoga sharing kita hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya Pak ya. Bisa membuka pikiran kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu nonton kita setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan kalian bisa lihat informasinya di Instagram kita @theshakersmovement_. Stay safe and God bless you all. God bless. Pak Tony, terima kasih ya Pak. Thank you ya. Kamu kasih linknya ke aku ya. Nanti kalau aku... Oke, sip. Ini. Ya, mau lihat lah. Oke, sip Pak. Oke. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Oke. God bless ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo, God bless. Oke, God bless.